ini sekilas rangkuman dari video yang kalian sudah lihat kemarin yang di YouTube. Jadi kita bahas tentang turunan atau diferensial. Turunan atau diferensial, misalkan kita punya diagram kartesius seperti ini, lalu kita punya suatu kurva. Nah, turunan atau diferensial itu menandakan kemiringan dari suatu kurva, ataupun kalau tidak berbentuk kurva, misalkan berbentuk garis lurus juga sama aja. Kalau misalkan di titik ini, karena di titik ini adalah tidak ada kemiringan, maksudnya rata, maka turunannya itu adalah 0. Nah, sedangkan kalau misalkan di titik ini kemiringannya itu ke bawah, maka di sini turunannya itu adalah negatif. Dan di titik yang sebelah sini, kalau misalkan ada garis singgung ya, ada garis singgung yang melewati, yang menyinggung titik ini, dan sekarang menyinggung di titik ini. Jadi kan kemiringan seperti ini ya, kemiringan ke atas, maka turunannya positif. Nah, lanjut. Bagaimana penyelesaiannya? Misalkan kita punya suatu persamaan fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya itu adalah f aksen x sama dengan n-nya dikalikan dengan a, berarti di sini n kali a. Ingat masih ada x, lalu n-nya dikurangi dengan 1, berarti n dikurang 1, dapat hasil turunannya. Sekarang kita ke contoh. Misalkan ada contoh soal fx sama dengan 3x pangkat 4. Bagaimana turunannya atau f aksen x-nya? Berarti 4 dikali 3 sama seperti ini, n dikali a. 4 dikali 3 berarti itu 12. Masih ada x-nya. 4-nya, 4 di sini kan n ya, dikurangi 1. 4 dikurangi 1 yaitu hasilnya 3. Maka turunan dari 3x pangkat 4 itu adalah 12x pangkat 3. Nah, bagaimana kalau misalkan fx-nya itu adalah suatu konstanta, misalkan 4. Nah, kalau fx-nya itu konstanta, berapa nilai f aksen x-nya kalau konstanta nih? Nah, kalau misalkan ada suatu konstanta diturunkan, maka hasil menjadi 0. Jadi misalkan contoh soal lagi, kalau misalkan ada suatu bilangan bervariabel dan berpangkat dan kalau misalkan kita punya fx yang mana di sini contohnya 3x, x-nya nih nggak punya pangkat nih, sedangkan di sini rumusnya ax pangkat n, n-nya dikalikan ke a. Bagaimana kalau misalkan n-nya nggak ada? Nah, fx-nya, f aksen x-nya, x-nya tinggal kalian hilangkan menjadi 3. Walaupun sebenarnya caranya sama seperti ini ya. Di sini kan ada pangkat 1 nih. 1 dikali 3 kan hasilnya 3. Di sini masih ada x pangkat 1 dikurang 1. 1 dikurang 1 0, x pangkat 0 1, hasilnya 3. Untuk mudahnya, kalau misalkan ada suatu bilangan yang ada x-nya tapi nggak ada pangkatnya, x-nya dihilangin aja. Maka di sini fx 3x, f aksen x-nya 3. Bagaimana kalau misalkan ada soal campuran dari semuanya nih? Misalkan seperti ini. Fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurang 5x tambah 2. Lalu dicari f aksen x-nya. Nah,
Untuk yang 3x pangkat 4, caranya sama seperti yang itu. 4-nya dikalikan ke 3, 4 kali 3 itu hasilnya 12. X 4 dikurangi 1, hasilnya 3. Nah, dikurang 5x. Ingat yang ini ya, kalau ada bilangan bervariabel cuma x yang pangkat 1 atau nggak ada pangkatnya, maka tinggal dihilangkan saja x-nya, jadi minus 5. Yang ini apa? Konstanta. Konstanta kalau diturunin apa? Jadi 0, berarti nggak usah ditulis. Berarti untuk fx seperti ini, f aksen x-nya adalah 12x pangkat 3 minus 5. Nah, contoh soal lagi. Gimana kalau misalkan fx-nya kayak gini nih? Ada 2x minus 1 dalam kurung pangkat 300. Kan nggak mungkin kalian pangkatin dulu kan sampai 300, kaliin sampai 300. Caranya gimana? Kita cari f aksen x-nya ya. Nah, 2x pangkat minus 2x minus 1 ini kita anggap seperti kita anggap misalkan ini tuh adalah n. Jangan n deh. X lah. Jangan x juga deh. Apa ya? P. Nah, seperti ini. Maka di sini bentuk 2x minus 1 pangkat 300 bisa kita ganti dengan P pangkat 300. Yang mana di sini f aksen x-nya adalah 300 kali koefisien P di sini sebenarnya ada 1, jadi 300. P pangkat 300 kurang 1, 299. Nah, sekarang kita implementasikan ke sini, walaupun sebenarnya nggak sama persis kayak gini ya, sedikit beda. Coba kita coba satu. Ini dihapus dulu ya. Nah, sekarang kalau misalkan 2x minus 1 dianggap satu kesatuan, misalkan P tadi, maka 300 dikalikan ke variabel yang di depan kurung. Variabel angka yang di depan kurung. Ada nggak di sini? Ada, 1, cuma nggak ditulis. Maka 300 kali 1 itu adalah 300 kali 2x minus 1. Ingat, pangkat 300 tadi dikurang 1 jadi 299. Apakah selesai sampai sini? Belum ya. Masih dikali turunan dari 2x minus 1. Ingat yang tadi, kalau ada suatu bilangan ada x-nya tapi nggak ada pangkatnya, berarti x-nya dihilangkan, berarti sisa 2. Di sini ada konstanta minus 1. Konstanta tadi jadi apa? Jadi 0. Tambah 0, nggak usah kita tulis. Berarti 300 kali 2x minus 1 pangkat 299 kali 2. 300 bisa kita kalikan dengan 2. 300 kali 2 hasilnya 600 kali 2x minus 1 pangkat 299. Sudah, cukup sampai sini saja. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau soalnya seperti ini? Fx sama dengan 3x minus 1 per 2x plus 2. Jadi kalau misalkan bentuknya pecahan seperti ini, ada yang bagian atas dan bagian bawah, kita penyelesaiannya kita buat permisalan. Jadi yang atas kita misalkan dengan U, berarti U itu adalah 3x minus 1. Yang bawah kita misalkan dengan V, yaitu 2x tambah 2. Setelah itu U dan V kita cari turunannya. Turunan dari U itu adalah U aksen. Tadi gimana cara 3x minus 1 turunannya? Bilangan yang ada x-nya dihilangkan jadi 3. Konstanta minus 1 hilang. Sekarang V aksen hasilnya menjadi 2. Untuk penyelesaiannya, yaitu F aksen X sama dengan U aksen kali V dikurang U V aksen. Ini maksudnya kali ya, U aksen kali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Sekarang kita isi nih. U aksen berapa? 3.
3 kali V. V-nya kan 2x plus 2 ya. Berarti 3 kali 2x plus 2 dikurang U 3x plus 1 3x minus 1 kali V aksen. V aksennya 2 per V kuadrat 2x plus 2 kuadrat. Nah, sekarang kita sederhanakan. Ini kali silang ya, 3 kali 2x, 3 kali 2. 3 kali 2x itu adalah 6x. 3 kali plus 2 yaitu adalah plus 6. Dikurang, ini masih kita kurungin ya. Dikurang, ini juga kali silang, 2 kali 3x, 2 kali minus 1. 2 kali 3x itu adalah 6x. 2 kali minus 1 plus kali minus minus, 2 kali 1 2. Nah, per, ingat 2x tambah 2 kuadrat itu artinya adalah 2x tambah 2 dikali 2x tambah 2 karena dia kuadrat. Sekarang kurungnya kita hilangkan. Maka di sini 6x tambah 6 dikurang, karena di minus yang ini punya 6x dan punya minus 2, maka minusnya kita kasih satu-satu nih. Minus yang pertama, minusnya kita kasih ke 6x menjadi minus 6x. Lalu minusnya kita kasih ke minus 2. Maksudnya kasih itu kali. Jadi minus dikali minus 2. Minus ketemu minus, hasilnya jadi plus 2 per kali silang 2x kali 2x itu adalah 4x kuadrat. 2x kali 2 itu adalah plus 4x. 2 kali 2x itu juga plus 4x. Lalu 2 kali 2 plus 4. Dan ini bisa kita sederhanakan nih. Yang sama-sama x, di sini ada 6x dan minus 6x. Ada lagi nggak x-nya? Nggak ada. Berarti 6x dikurang 6x. Hasilnya 0. Berarti ini coret. Sisa 6 plus 2. 8. Per x kuadrat ada temennya nggak ada. Berarti kita tulis lagi 4x kuadrat. X temennya ada nih, 4x tambah 4x. Hasilnya jadi 8x tambah 4. Dan ini hasilnya seperti ini.